Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak memuntah. Melihat kemungkarannya seenaknya dilindungi, dipropagandakan, dikampanyekan, dibiarkan, biadab, kurang ajar. Apa jawab mereka yang punya kekuasaan? Mereka bilang, udah jangan neken-neken pemerintah. Panitia silakan jalan saja itu acara. Kalau ada mengancam-ngancam demo, saya siapkan polisi dan tentara untuk usir mereka. Apa? Ucapan dia dianggapnya seperti kalam Tuhan, seperti putusan Tuhan. Nggak boleh ada yang protes, nggak boleh ada yang kritik. Saya sudah mulai muak melihat ini semua muak. Semakin kita diam, semakin kita muak, ikhwan. Semakin saya tidak bicara, semakin saya muak memuntah. Melihat kemungkarannya seenaknya dilindungi, dipropagandakan, dikampanyekan, dibiarkan, biadab, kurang ajar. Sudahlah, jangan ancam-ancam saya, nanti mau dipenjara lagi, nanti mau ini, mau itu, mau ditangkap. Enggak. Itu ancaman-ancaman begitu, sudah ancaman-ancaman basi itu, saudara. Saya diam, bukan saya enggak memonitor, saudara. Hati ini panas, saudara. Kalau melihat maksiat itu, kemungkaran dibiarkan, dibela-bela. Hati ini mendidih, saudara. Kalau melihat ada orang enggak salah, saudara, main tangkap, main pukul, main tembak, main bunuh. Apa? Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa kalangan ulama berbeda pendapat ketika berbicara seputar hukuman kepada koruptor sesuai syariat Islam. Habib Rizik mengatakan ada sebagian ulama yang menyamakan korupsi sebagai pencurian, dan ada sebagian ulama lainnya yang menilai bahwa korupsi itu lebih dari pencurian. Ia menuturkan cara pandang atau ijtihad para ulama ini tentu akan berimplikasi kepada sanksi kepada para koruptor, berdasarkan hukum pidana Islam. Saya bicara dari sudut fikih, kalau korupsi masuk kategori pencurian, maka sanksi kepada koruptor harus potong tangan, sesuai dengan syariat Islam. Kalau korupsi bukan kategori pencurian, maka bisa berlaku hukum takzir, artinya boleh dijatuhkan hukuman mati, ujar Habib Rizik. Triliunan, kemudian tahu-tahu beritanya hilang begitu saja. Ramai, oh ada 240 sekian triliun terjadi korupsi, menguap. Tahu-tahu beritanya hilang begitu aja, saudara. Semua koruptor harus diseret, ditangkap, dihukum yang berat, saudara. Dan korupsi yang struktural, korupsi yang menjatuhkan ekonomi negara, korupsi yang nyata-nyata membuat rakyat sengsara, pelakunya seret, hukum mati. Kita sudah kaji para petugas, kita berikan mereka seragam, kita berikan mereka senjata, jaga keamanan negeri. Terus kita berjuang melawan kezaliman dan kemungkaran. Insya Allah, Allah akan segera memberikan kemenangan kepada kita semua. Siap bangkit, siap melawan korupsi, siap melawan kezaliman, siap melawan kemaksiatan, siap melawan kemungkaran. Takbir. Munculnya model Rizik ini, kata Somad, ulama yang pemberani, tidak takut kepada siapapun, menegakkan kebenaran, munculnya sekali 800 tahun. Oke? Oke lah, saya percaya walaupun Somad gak bilang di situ Habib siapa yang dari Yaman itu, tapi saya percaya aja. Cuma saya mau menimbang akademisnya Somad, ataupun ilmiahnya Somad, ataupun logikanya Somad, ataupun ilmunya Somad. Menimbang ya, bukan menantang ya, bukan menguji ya, bukan.